Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membahas tentang gufron, wa makoli. Ya, ini tambah error saja orang ini. Ya, ada video yang kami ambil dari channel Maisha Al-Fatih kaum muslimin. Ya, di sana diberi judul Hari Kiamat Dipending. Bisa ya, hari kiamat dipending ya. Harusnya sudah kiamat ya, tapi diundur kaum muslimin. Ini hebat ini kaum muslimin ya. Dan berkat gufron katanya ya. Berkat gufron Al-Bantani mengumpulkan seluruh malaikat, hari kiamat dipending. Lah, ini salah satu andalan si gufron ya. Si gufron ini selalu mengklaim bisa langsung berhubungan sama Allah, sama malaikat, sama para wali, sama jin, sama binatang ya. Pokoknya dia semuanya bisa ya. Berhubungan dengan apa saja bisa, komunikasi dengan apa saja bisa. Bahkan ini nggak kalah parah kaum muslimin ya, karena dia sudah berhubungan dengan malaikat ya, hari kiamat jadi dipending. Ya Allah, parah ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Ini kiamat, saya menyegah, ya Allah, maskodi inna rahmatan dunya wa akhirat wa maqali inna rahmatan gufron la kaliyama inna kalimah bin Allah. Jangan sampai dihancurkan dunia sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Tuh, katanya dunia ini seharusnya sudah kiamat kaum muslimin ya. Tapi si gufron ini mencegah katanya. Ya Allah, maskodi inna rahmatan dunia akhirat. Ya Allah. Ya, semua perkataannya si gufron itu seperti itu kaum muslimin. Tapi yang mengherankan kok masih banyak yang percaya sama gufron kaum muslimin. Setiap perkataannya makoli ya. Wa makoli inna rahmatan gufron lakalia fima Allah. Apa itu kaum muslimin? Perkataan apa ini kaum muslimin? Coba ya. Tapi apa kami saja kaum muslimin ya yang nggak paham dengan perkataan si gufron ini kaum muslimin ya. Jadi kalimat yang dia ucapkan itu yang nggak apa kaum muslimin ya. Maknanya ya susah dimaknai lah kaum muslimin. Ya, ya Allah, jangan sampai hari kiamat, jangan sampai kiamat dulu sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Ini maksudnya apa sih? Ini perkataan ini, ya Allah, ini kan bahasa Indonesia kaum muslimin. Ya, maksudnya apa? Sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhirat, tanggung jawab apanya? Aduh, parah ya. Coba lanjut videonya kaum muslimin. Jadi teman-teman, dia menyatakan dunia ini harusnya sudah terjadi kiamat teman-teman. Tapi dia mencegah terjadinya hari kiamat. Dia langsung berdialog dengan Allah dengan menggunakan bahasa Suryani yang dia karang-karang sendiri teman-teman. Subhanallah, dia mencegah kiamat. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Tadi malam, katanya si gufron ini tadi malam jam 2, dia berdialog dengan seluruh malaikat, teman-teman. Dia berdialog dengan seluruh malaikat. Ini ngibulnya keterlaluan, teman-teman. Dia mampu mencegah kiamat lah, mampu berdialog dengan seluruh malaikat lah. Tapi masih ada jemaahnya yang percaya kepada kakek tua ini. Subhanallah. Betul kaum muslimin ya. Sebenarnya sangat aneh kaum muslimin, kok masih ada yang percaya dengan gufron. Ini sungguh aneh ya, aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya, gufron mengaku bisa ketemu sama malaikat, ya, berdialog dengan seluruh malaikat. Kok ya ada jamaahnya yang percaya kaum muslimin. La ilaha illallah. Tapi yang lebih membagongkan lagi kaum muslimin ya. Majelis Ulama Indonesia ini kaum muslimin. Ini yang lebih membagongkan ini kaum muslimin. Ya, kemarin kita sudah angkat video ya, orangnya gufron mengatakan Majelis Ulama Indonesia ya, itu kalau di zaman Gus Dur itu majelis urusan inul. Ya, sampai direndahkan seperti itu.
MUI itu majelis urusan inul. Ya. Isinya orang-orang tidak berilmu, lisannya lisan dajjal. Sampai di seperti itu kan Majelis Ulama Indonesia kaum muslimin. Tapi sampai sekarang nggak ada tindakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa sih sebenarnya di belakang Gufron itu? Ya, ada apa? Ada siapa di belakangnya si Gufron? Sehingga sampai Majelis Ulama Indonesia dicaci maki seperti itu juga nggak ada tindakan. Ya. Nggak berani secara keseluruhan Majelis Ulama Indonesia ini memfatwakan akan kesesatan si Gufron. Mengaku bisa berdialog sama malaikat, bisa menunda hari kiamat. Siapa yang bisa menunda hari kiamat kaum muslimin? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Tidak tahu. Nabi Muhammad SAW hanya diberitahukan tanda-tandanya. Ya. Dan diberitahukan bahwasanya kiamat itu dekat. Ya, kata Rasulullah SAW, diutusnya aku dengan hari kiamat itu bagaikan dua jari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Sambil beliau memberikan isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu seperti jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak diberitahu pastinya kapan. Hanya diberitahu bahwasanya kiamat itu hari Jumat. Tanda-tandanya seperti ini dan seperti itu. Selesai. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ya pengetahuan tentang kapannya hari kiamat, tentang perkara tersebut itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ya, itu tadi kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya kaum muslimin. Kemudian di ayat Al-Quran lagi, ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 25. Ya, 25, 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ya, dan mereka berkata kepadamu wahai Muhammad, kapan datangnya ancaman itu? Ya, kalau memang kamu orang yang benar, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang yang memberikan peringatan. Ya. Nabi Muhammad saja nggak ngerti kapan kiamat. Ini si Gufron mengaku bisa menunda hari kiamat. Katanya dia sudah mengumpulkan semua malaikat, sudah berdialog dengan semua para malaikat. Ya, setelah sholat khusus, entah sholat apa itu. Parah ini kaum muslimin ya. Yang seperti ini kok, ya Allah ya. Kok MUI tidak cepat memberikan tindakan? Ya Allah. Parah, ini ada apa sih di belakang Gufron ini sebenarnya kaum muslimin? Ya, kok sampai MUI saja ya sudah dicaci maki. Ya, disebut MUI itu majelis urusan inul. Isinya orang-orang gak berilmu. Ya, lisannya lisan dajjal. Sampai sekarang belum ada tindakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Turunlah malaikat yang megang trompet itu malaikat siapa? Malaikat siapa yang megang trompet? Malaikat siapa? Siapa? Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Israfil. Nama malaikat saja teman-teman, dia tidak hafal teman-teman. Ngaku orang yang paling sakti. Ngaku orang yang bisa ngobrol dengan malaikat.
yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Nama malaikat saja dia tidak paham. Jangan-jangan dia juga nggak bisa baca Al-Quran. Parah ini. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan, ini begini bahasanya. Oh, ini La kali bahasanya. inna rahmatan sukal inna kalimat dunya amma kama sidi inna kalimat dunya. Gufron maha kali inna kalimat dunya wal akhirat langit akasidi inna kalimat firman Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Kata malaikatnya. Subhanallah. Saya munajat kepada zat Allah. Ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan dunya wal akhirat. Biar kami yang jadi tumbalnya, karena ini banyak orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu bahasa apa? Yang dipakai si Gufron itu bahasa apa kaum muslimin ya? Wa makoli, rohmatan makoli. Ya Allah. Kalau dunia ini dibuat permasalahan, lebih baik kiamat. Ya orang kalian masalah terus. Coba aja itu si Gufron grupnya Imat, ya masalah sama habaib. Ya, di NU ada masalah. Ya orang NU ada yang ke Israel, mesra sama Israel, masalah lagi. Ya, ribut. Ya, antara Said Akil sama blognya Idrus Romli ribut, masalah lagi. Ya. Si Gufron sendiri, ya banyak yang mengatakan sesat, masalah. Ya, coba mana kiamat? Ya, orang sesat seperti ini kok masih dibiarkan sama MUI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya seharusnya orang seperti Gufron ini kaum muslimin, ya sudah selesai lah kaum muslimin ya. Di stop aktivitasnya. Apa-apaan dia ngomong, ya Allah, ngerusak syariat Islam ini. Ngerusak syariat Islam. Ya, ngomong sama malaikat, ngomong sama Allah, ketemu sama malaikat, berdialog sama seluruh malaikat. Itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya kedustaan, pendusta dia ini. Ya, ngomong sama binatang. Coba buktikan kalau bisa ngomong sama binatang. Ya, coba sekarang. Kalau memang bisa ngomong sama malaikat, ya coba sekarang buktikan. Ya, kalau memang bisa ngomong sama malaikat, bahkan seluruh malaikat, selesai urusan di muka bumi ini. Selesai. Ya. Karena malaikatlah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Jadi kalau memang bisa berdialog dengan seluruh malaikat, maka dunia ini aman, tentram, damai, nggak ada masalah. Ya, semua ada solusinya dan langsung bisa diketahui solusinya. Ya, tapi ternyata apa? Ya, si Gufron sendiri masalahnya banyak, nggak selesai-selesai. Kok ngaku bisa berdialog dengan seluruh malaikat ya? Orang yang waras nggak akan mungkin percaya dengan orang seperti Gufron ini ya. Salam waras, salam akal sehat. Yang waras ya, barakallahu fikum ya. Yang nggak waras ya, semoga cepat diberikan kewarasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.